Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya masih membahas soal-soal seputar stoikiometri. Tepatnya, gimana caranya menentukan kadar suatu zat yang ada pada suatu cuplikan. Materi kimia kelas 10 semester 2. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk langsung aja, saya mulai ya. Oke, jadi di video kali ini saya bahas 5 ya soal tentang cuplikan-cuplikan ini ya. Ini sering ditanya ya soal-soal tentang cuplikan ini karena harus hati-hati ya, ada pengecoh-pengecohnya gitu ya. Nah, kita mulai ya. Soal nomor 1, ada suatu cuplikan katanya. Di dalamnya ada pirit EVS. Sebenarnya pirit itu EVS 2 ya, tapi kita ikuti aja soalnya. Seberat 88 gram, lalu bereaksilah katanya dengan HCl dan dihasilkan FeCl2 dan gas H2S. Nah, produknya H2S yang terbentuk adalah 15 liter. Yang diukur pada saat 2,5 liter gas nitrogen yang masanya 3,5 gram. Nah, berdasarkan data ini kita diminta untuk menentukan berapa persen si EVS yang ada pada cuplikan itu. Jadi misalnya ini ya, cuplikan tuh diambil suatu random begini ya, cuplikan kita nggak tahu berapa, isinya apa saja. Yang pasti cuplikan itu campuran ya. Nah, jadi kan bisa aja di dalamnya ini misalnya ada si pirit tadi katanya ya. Nah, misalnya di sini. Nah, kita mau tahu ini berapa gram gitu. Karena kalau kita tahu ini berapa gram dan kita tadi kan tahu ini adalah 88 gram, maka kan nanti persennya si pirit itu bisa dapat ya. Jadi masanya di si pirit dengan dibagi dengan massa total, massa cuplikan nanti dikali 100%. Oke. Nah, kita coba ya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menuliskan reaksinya dan pastikan reaksi itu adalah reaksi yang sudah setara. Jadi penyetaraan reaksi adalah salah satu syarat ya untuk menyelesaikan materi ini ya. Kan sudah belajar ya. Oke, EVS tambah 2 HCl menghasilkan FeCl2 tambah H2S. Nah, katanya tadi ini yang 15 liter. Nah, kita mau tahu 15 liter ini berapa mol. Nah, tadi dikasih pembandingnya gas nitrogen. Ya, katanya 3,5 gram gas nitrogen, volumenya 2,5 liter. Jadi itu kita bandingkan nanti ya. Jadi cara bandingkannya gini. Nah, kita di sini aja ya. Jadi mol H2S per volume H2S sama dengan mol N2 per VH2. Tinggal masukkan angkanya. Mol H2S yang kita cari, volume H2S tadi kan 15 ya, 15 liter. Nah, mol si N2, kalau ada massa, mencari mol adalah massa bagi MR ya. Ke N itu 14, berarti kalau N2 28 ya. Volumenya tadi 2,5 liter. Oke, atau NH2S per 15 sama dengan, ini kalau kita bagikan 0,125 ya. Bagi 2,5. Tinggal kali silang maka kita ketemulah mol dari si H2S itu adalah sebesar 0,75 mol. Jadi yang tadi 15 liter itu nilainya adalah sama dengan 0,75 mol. Nah, dengan pembandingnya si gas nitrogen tadi kan. Nah, lalu kalau kita udah dapat molnya, gimana? Nah, kita cari si EVS-nya, kan pindah ke sini nih. Nah, karena mol EVS dengan mol H2S sama, bisa dilihat dari koefisiennya sama ya. Perbandingan koefisien menyatakan perbandingan molnya juga. Maka di sini sama dengan 0,75 mol. Nah, kita cari massanya. Cari massa gimana? Massa adalah mol dikali dengan MR-nya. Jadi EVS 56 tambah 32 88 ya. Dikalikan dapatlah ini 66 gram si EVS. Nah, jadi di cuplikan tadi ada EVS sebesar 65 gram.
Nah, 65 gram ini berapa persen dari 88? Itulah yang ditanyakan ya. Persen dari FES, yaitu masanya si FES yang dapat tadi, bagi massa cuplikan, jangan lupa namanya persen, kali 100 ya. Dapatlah ini 75%. Opsi yang tepat adalah yang dadu. Oke, gitu caranya ya buat seterusnya. Kita coba nomor 2. Oke, ini ada reaksi. Ada cuplikannya 3,2 gram. Ada O2 0,64 gram yang dihasilkan. Berapa persentase massa TiO2 dalam cuplikan tersebut? Oke, langkah pertama reaksi dulu. Oh ya, harus hati-hati ya, kita jangan terkecoh ya. Kita pokoknya teliti aja lah, ngecek lagi apakah reaksi sudah setara atau belum. Ya, seperti ini kan kita lihat F-nya di kanan 12, di kiri masih 3, berarti kita kali 4. BR-nya jadi 4, di kanan 2, kita kali 2. Oksigennya di kiri 6, maka di kanan kita kali 3. Masukkan data, O2-nya katanya 0,64 gram. Kalau 0,64 gram, kalau mau jadi mol gimana? Kita bagi dengan MR dari O2 sebesar 16 itu oksigen ya, berarti O2 32, sorry. Nah, dapatlah ini 0,02 ya. Nah, yang ditanyakan TiO2, pindah lagi ke sini. Nah, karena karena koefisien sama, maka molnya juga sama. 0,02 mol. Kalau sudah dapat molnya, maka kita cari masanya. Massa adalah mol dikali dengan MR TiO2. Ti 48O2 berarti 3280 ya. Maka dapatlah TiO2-nya 1,6 gram. Jadi di cuplikan itu ada TiO2 1,6 gram. Total cuplikannya 3,2 gram. Maka persen TiO2 yang ada pada cuplikan itu adalah massa TiO2 bagi massa cuplikannya. Jangan lupa kali 100%. Ini setengah ya, berarti 50% dah. Selesai. Dapat yang C ya. Dengan cara yang sama lagi kita bisa ngerjakan soal-soal seterusnya ya. Ada 4 gram cuplikan belerang. Dalamnya ada belerang lah ya. Lalu direaksikanlah dengan si oksigen berlebih, dihasilkan 8 gram belerang trioksida. Oke, kita langsung ke reaksi. Belerang trioksida itu ini ya. 8 gram itu berarti 8 per, kalau kita hitung MR-nya S32O itu 16 kali 3 48, berarti 80. 0,1 mol. Maka pindah ke sini. Ini juga 0,1 mol karena koefisiennya sama. Ini berarti masanya berapa? Mol dikali AR. AR dari S adalah 32. Maka dapat 3,2 gram. Yang ditanya adalah persentase dari CS dalam cuplikan itu ya. Maka masanya dibagi cuplikan tadi berapa? 4 ya. 4 gram kali 100%, maka kita dapatkan 80%. Lagi. Nah, 54 gram cuplikan yang mengandung aluminium direaksikan dengan H2SO4, ada hasilnya 17,1 gram Al2SO4 3. MR-nya segini. Ada gas hidrogen juga. Berapa persentase berat Al dalam cuplikan tersebut? Awali lagi dengan reaksi, pastikan reaksi sudah setara. Kalau belum kita setarakan. Aluminium di kanan 2, di kiri 1 kali 2. SO4 di kiri 3, di kanan 3, di kiri kali 3. Maka hidrogennya juga dapat 3 ya. Nah, katanya Al2SO4 3-nya 17,1 gram. Supaya jadi mol kita bagi dengan MR-nya yang udah dikasih tahu 342. Ini dapatlah 0,05 ya. Mol.
Kalau ini 0,05 mol, kita pindahkan ke sini, ke aluminium yang ditanyakan, maka perbandingan koefisiennya 2 kali lipat ya. 2 kali 0,05, 0,1 mol lah si aluminiumnya. Kita cari massa ya. Mol dikali AR. AR dari aluminium 27. 2,7 gram. Lalu berapa persen si 2,7 gram tadi si aluminiumnya? 2,7 dibagi 54 ya. Kali 100%. Berarti ini 0,05 berarti 5%. Last one, soal nomor 5. 1 gram cuplikannya, ada karbon dalamnya katanya, dibakar sempurna menghasilkan 672 mili gas CO2 0 derajat 1 atm. Ini STP ya. Berapa kadar karbon dalam cuplikan tersebut? AR dari karbon, ini salah ya, ini 12 ya. AR dari karbon 12. Oke, awali lagi dengan reaksi. Pastikan reaksinya udah setara. Karbon dibakar artinya plus O2. Hasilnya jadi CO2, pembakaran sempurnanya ya. Katanya CO2-nya 672 mili. Kita ubah ke liter, 0,672 liter. Nah, kalau kita mau mencari molnya, karena katanya ini pada keadaan STP ya, 0 derajat 1 atm, kita tinggal bagikan dengan 22,4 liter per mol. Ini kita dapatlah 0,03 mol. Kalau CO2-nya 0,03, maka karbonnya juga 0,03 karena koefisiennya sama. Nah, kalau dapat molnya kita cari massa. Mol dikali AR 0,36 gram. Berapa persen karbon yang 0,36 gram dalam cuplikan ini? Berarti persen C sama dengan massa C bagi massa cuplikan kali 100%. Maka dapatlah 36%. Oke, selesai. Nah, begitulah ya bagaimana caranya menentukan kadar suatu zat yang ada dalam suatu cuplikan. Ingat, cuplikan itu tidak pure ya, tidak murni isinya satu zat gitu. Dia ada beberapa campuran. Oke, jadi harus hati-hati ngerjainnya ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.